Sebenarnya sejak beberapa hari lalu saya sudah resmi ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk mengungkap kasus drama yang diduga disetting oleh anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan bersama-sama dengan Jenderal Bintang 2, di mana setelah almarhum disiksa, dipukuli, disayat-sayat, entah apapun motif kebencian mereka, dirusak wajahnya, disobek hidungnya dengan dugaan senjata tajam, demikian juga bibirnya, bawah matanya, kemudian di pundaknya di sebelah kanan itu ada juga dirusak itu, sampai dengan dagingnya terkelupas, bukan dengan senjata peluru tentunya, kemudian perutnya, dadanya, kemudian kakinya juga, walaupun dia pakai celana dan pakai kaos kaki, tapi diduga seperti tusukan benda tajam atau sangkur dan sebagainya. Kemudian jarinya juga dirusak itu, dan diduga dipatahin juga, selain dirusak dicabut kukunya. Kemudian masih banyak kerusakan lainnya seperti rahangnya bergeser dan sebagainya. Kemudian di belakang kepala ini seperti luka sobek sampai dijahit beberapa jahitan itu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah disiksa dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru disiksa. Nah, dari sini saya bisa berani mengatakan bahwa ini adalah drama yang setelah kejadian baru diciptakan skenarionya. Nah, bedanya dengan drama-drama yang ada di gedung kesenian, diciptakan dulu dia skenarionya baru dilakonkan. Tetapi kalau ini setelah kejadian lalu diundanglah teman-teman dari penyidik, lalu disepakatilah kira-kira seperti apa nanti dramanya. Tetapi karena orang ini tidak biasa merancang drama, tidak seperti orang-orang yang di Hollywood sudah pintar, jadi terlalu mudah untuk kita tebak. Nah, dramanya itu antara lain adalah bahwa setelah almarhum ini diduga meninggal, datanglah teman-teman dari penyidik, lalu mereka melucuti barang bukti, kemudian mengganti dekordernya CCTV tanpa izin Pak RT, diduga demikian. Kemudian menciptakan alibi, seolah-olah ada yang pergi ke ambil PCR dan sebagainya, itu diciptakan sedemikian rupa. Kemudian ada pengangkutan jenazah dari rumah, tapi diduga tidak menggunakan ambulans karena tidak ada tetangga yang mendengar ambulans. Kemudian dibawalah ini ke rumah sakit Polri. Nah, di rumah sakit Polri inilah dilakukan otopsi, kemudian visum repertum, kemudian pemeriksaan nasofaring untuk menguji apakah tertular SARS-CoV-2 atau tidak, atau COVID-19 kan begitu. Nah, kemudian identitas daripada korban ini juga terkadang dia 28 tahun, terkadang berusia 21 tahun. Versi dokter dia berusia 21 tahun, tetapi versi lulusan sekolah polisi dia 2012. Jadi di sini ada 3 versi. Dia versi lulusan 2012 dari Jambi, Brimob, kemudian ada juga dia versi umur 21 tahun, versinya rumah sakit Polri, ada juga dia versi pemohon. Dalam hal ini pemohonnya adalah atas nama Kapolres Jakarta Selatan, dia kelahiran 94 gitu loh. Jadi data orang ini sangat tidak valid dan terkesan ceroboh dalam membuat suatu skenario, sehingga skenarionya ini tidak begitu meyakinkan. Ibarat sebuah sinetron, itu sinetronnya itu tidak menarik kan begitu, tetapi jadi bahan cercaan. Oleh karena itulah saya sebagai Simanjuntak, kenapa saya sebut Simanjuntak, karena ini yang meninggal ini adalah bere kami. Di dalam filsafat orang Batak,
ada selalu diulang-ulang di setiap pesta menyatakan amak dorere, anak dobere. Artinya bahwa keponakan itu bagi orang Batak, khususnya marga Simanjuntak, walaupun yang meninggal ini adalah Huta Barat, tetapi itu anak kami. Amin. Maka saya sebagai representasi Simanjuntak bertanggung jawab. Saya ingatkan sekali lagi ya, bertanggung jawab mengungkap kasus ini. Saya sebagai tulangnya, karena saya Simanjuntak. Tidak akan saya biarkan kasus ini mengambang begitu saja. Amin. Itu komitmen saya. Yang kedua, seperti saya ucapkan dari lalu-lalu, saya punya kewajiban moral melindungi Polri. Karena Polri ini sudah terlalu rusak. Kenapa saya punya kepentingan melindungi Polri? Karena saya tidak mau Indonesia ini terpecah. Salah satu yang membuat Indonesia utuh adalah alat-alat kelengkapan negara harus dihormati oleh rakyat. Alat-alat kelengkapan negara seperti Polri itu harus punya otoritas, ya. Kemudian harus disegani, harus punya marwah. Saya tidak mau Indonesia ini karena Polri tidak dihormati jadi seperti Sri Lanka. Presidennya diusir, polisinya ditangkapi. Saya tidak mau itu. Jadi sebelum itu terjadi, mari saudara-saudaraku warga negara Indonesia, kita benahi Polri ini supaya Indonesia ini tetap utuh. Jangan karena ulah 1-2 orang. Saya ingatkan ya, jangan karena ulah 1-2 orang Polri ini hancur. Maka lebih bagus 1-2 orang itu segera diganti atau dinonaktifkan, khususnya yang merancang skenario itu, sehingga skenarionya belum selesai dilakoni, ulang ganti-ganti terus. Karena kenapa? Ada kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar adalah Polri harus menjadi lembaga yang hebat dan independen. Amin. Indonesia harus tetap utuh. Memang ada kesalahan Jokowi di sini. Kesalahan Jokowi adalah memilih pemimpin-pemimpin Polri yang terlalu mudah melangkahi pemimpin-pemimpin yang senior, yang sudah dikader dengan baik. Sehingga pemimpin-pemimpin yang terlalu muda ini, karena masih banyak seniornya, rata-rata tidak dihormati. Saya pernah menghadiri undangan orang nomor 2, nomor 3 di kepolisian. Ketika Kapolri datang waktu itu, di suatu pesta, di Gedung Sampurna Strategic Square, Polri-nya itu bolak-balik dia mau masuk ke depan memberikan ucapan selamat. Tetapi karena yang berprestasi senior tidak ada yang mau memberi kesempatan, mereka terus asik berfoto-foto di depan. Ini salah satu contoh kenapa tidak dihormati, karena pemimpinnya terlalu muda. Ibarat saya dulu waktu SD, karena saya pemberani, saya kelas 1 SD memimpin kelas 1 sampai kelas 6 acara senam pagi, khususnya upacara. Oleh karena itu mereka sudah dikader. Akpol-akpol ini sudah dikader dengan sangat baik. Berilah kesempatan kepada yang pertama, baru yang kedua, ketiga. Jangan ada sampai lompat-lompat kelas. Biar bagaimanapun teman-teman kita yang di kepolisian itu adalah punya hati nurani. Hargai mereka. Jangan ada lompat-lompat kelas jadi pemimpin. Apalagi lompatannya terlalu jauh. Itu yang pertama. Sehingga marwah dan wibawa polisi itu tidak hilang. Sehingga pemimpin itu tidak stres. Pemimpin yang lalu sudah stres, ini diulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kebohongan di institusi Polri itu harus dihilangkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu sudah berulang mulai dari MKC. Begitu sulitnya saya bongkar dulu itu karena terlalu banyak kebohongan sampai terungkap dia disiksa. Banyak energi saya mengungkap itu. Ini terulang lagi. Kenapa saya katakan terulang? Faktanya jam 10 pagi mereka masih di Magelang. Mereka dalam arti almarhum mengawal komandannya, dalam hari ini Kadif Propam, bersama istri dan anaknya
mengantarkan putri tunggalnya untuk sekolah di Tarumanegara di Magelang. Sebelum jam 10 dia komunikasi aktif dengan ibunya, dengan calon istrinya, dengan adiknya dan sebagainya. Setelah jam 10, sampai di sini dulu ya Mak ya, karena kami mau bergeser ke Jakarta. Perkiraan bergeser ke Jakarta itu 7 jam Mak katanya. Berarti kalau jam 10 dari Magelang bergeser 7 jam, maka jam 5 lah di Jakarta. Tetapi apa yang terjadi setelah jam 5, ibunya mau menelpon karena harapannya sudah sampai di Jakarta. Telepon sudah terblokir, WhatsApp sudah terblokir. Terblokir kepada kedua orang tuanya, terblokir ke adik-adiknya. Pertanyaannya ada apa? Ada apa antara Magelang dan Jakarta? Itu ya. Kemudian di dalam surat permohonan Kapolres Jakarta Selatan kepada rumah sakit untuk autopsi itu pukul 5 ditemukan mayat. Benarkah itu pukul 5? Sedangkan mereka diperkirakan apabila tepat waktu sampainya baru pukul 5. Berarti ini jadi mayat di mana? Apakah di antara Magelang Jakarta atau setelah nyampe di Jakarta? Kalau dikatakan ini perbuatan Barada 2, saya tidak percaya. Karena kenapa? Saya sudah mewawancarai teman-teman perwira sampai perwira tinggi polisi. Ini senjata Glock 17 kaliber 9 x 19 mm itu biasa dipakai oleh perwira tinggi selevel direktur. Pertanyaannya, benarkah senjata Glock 17 ini dipegang oleh polisi pemula? Dalam hal ini Barada 2E. Apakah dia punya lisensi menggunakan senjata ini? Kalau benar ini senjatanya, apakah dia sudah tes kejiwaan untuk memiliki ini? Apakah ada sertifikasi untuk itu? Ini kan harus diperiksa. Apakah ini standar senjata? Standar senjata yang dimiliki oleh penjaga rumah? Itu harus diperiksa. Kemudian katanya senjata yang dipakai untuk siapa namanya almarhum itu adalah senjata HS buatan Kroasia. Betulkah ini? Atau sudah dibunuh dulu, dibantai dulu dan disiksa dulu dia, maka untuk menciptakan alibi bahwa seolah-olah terjadi tembak menembak lalu dilepaskan 7 kali tembakan ke berbagai arah, seolah-olah terjadi tembak menembak. Ini kan harus diuji. Kalau tidak diuji, mana bisa tercapai kebenaran material? Lalu apakah sudah diukur oleh Polres Jakarta Selatan selaku penyidik sudut-sudut tembakan itu? Sedangkan Karopenmas mengatakan tembakan itu dari lantai 2 ke lantai bawah. Apa iya sudutnya tercapai? Itu harus diuji. Sedangkan saya duga dari jenis tembakan ini datar Pak, datar, bukan menyamping dari atas ke bawah. Ya. Nah, ini harus melibatkan ahli forensik. Kemudian, mana lebih dahulu terjadi? Ditembak dulu, katanya ditembak 5 kali, berhasil 4 kali, tapi menimbulkan lubang 7 kali. Nah, ini jenis senjata apa yang seperti ini? Tembakannya kena 4 kali, menghasilkan lubang 7 kali. Ini kan harus diuji. Apakah betul senjata yang disebut dengan Glock ini yang menyebabkan matinya siapa namanya? Joshua. Almarhum ini, atau memang matinya itu adalah karena disiksa dan disayat-sayat? Mengapa di sini hampir sampai terkelupas dagingnya? Kemudian dari jarak berapa dia tembak? Kan harus dikasih tahu.
Terus apa buktinya bahwa dia ditembak? Kan harus ada buktinya. Kemudian mengapa CCTV harus diganti? Kalau memang ini cuma perbuatan atau peristiwa antar ajudan, mengapa CCTV harus dihilangkan atau dekordernya harus diganti atau dihilangkan? Mengapa tidak ada izin untuk Pak RT? Atau adakah izin dari Ketua RT sebagai pemerintah setempat? Yang notabene saya dengar informasinya Ketua RT-nya itu adalah mantan perwira tinggi polisi. Ini kan semua harus diungkap. Kemudian dengan kejadiannya di rumah di Propam, di mana di Propam itu adalah punya tanggung jawab moralitas membina kepolisian. Lalu bagaimana kejadian tindak pidana sebesar ini tetapi tidak dipasang polis lain? Mengapa TKP ini rusak? Bukankah TKP itu harus dipelihara? Harusnya begitu kejadian langsung dipasang polis lain. Mengapa setelah dirusak TKP baru beberapa hari kemudian karena ada kritik dari Kamarudi Simanjuntak dan kawan-kawan baru pasang polis lain? Sejak kapan seperti ini kinerja polisi? Ini kan harus diungkap semuanya. Kemudian, apakah sudah diminta keterangan atau sudah diperiksa CCTV tetangga? Apakah nomor-nomor telepon, baik nomor telepon di Propam, telepon istri, telepon ajudan ini sudah dimintai ke PT Telkom atau ke operator terkait? Jam berapa terakhir komunikasi? Jam berapa komunikasi di Magelang? Jam berapa komunikasi di Kami selaku penasihat hukum daripada keluarga korban menolak kalau disebut ada tembak menembak. Tolong diulangi Pak ya, saya garis bawah ya. Kami atau saya menolak dengan tegas kalau dikatakan ada tembak menembak. Alasan menolak, pertama tidak ada bukti untuk itu. Yang kedua tidak ada CCTV. Itu hanya penerangan daripada Karon Pemmas Mabes Polri Ahmad Ramadan. Sedangkan beliau tidak ada di sana. Ya, beliau tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami. Yang kedua tidak ada bukti, tidak bisa membuat suatu dalil apalagi bersifat fitnah kepada orang meninggal tanpa disertai bukti. Yang berikutnya, kami juga menolak kalau dikatakan almarhum Brigadir Joshua masuk ke dalam kamar majikannya maksudnya, atau kamar komandannya. Sebab sepengetahuan keluarga dan sesuai penugasan, almarhum ini bukan supir daripada istrinya, bukan supir daripada Ibu Putri Katarina, tetapi adalah ajudan daripada bapak. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang ajudan maupun supir untuk bisa masuk ke dalam rumah daripada seorang jenderalnya kecuali diperintah untuk itu. Pertanyaannya, siapa yang memerintah? Karena tempat ajudan dan para supir itu hanyalah di seputar pos, kemudian ke dapur kalau mau perlu minum dan sebagainya. Tetapi ke ruang tamunya perwira, komandannya atau jenderalnya atau panglimanya atau siapapun namanya itu tidak ada. Bahkan kadang mereka itu pun kerja 2-3 tahun pun dia mengawal panglimanya atau kapoldannya misalnya, atau kadipnya misalnya, engsel pintu rumahnya itu pun belum tentu dia tahu karena tidak pernah menatap untuk itu. Apalagi di situ biasanya ada CCTV. Tetapi karena ada penghilangan CCTV dalam hal ini recordernya, sehingga menjadi tidak ada bukti dan tiba-tiba disambar petir buatan, maka kami menolak. Jadi kami peringatkan juga kepada para wartawan, kepada media, kalau ada yang mencoba-coba menyebut-nyebut baku tembak, itu akan kami perhitungkan, akan kami tuntut ke pengadilan. Karena sebentar lagi kami akan membuat laporan polisi. Yang kedua, kalau ada yang berani-berani mengatakan bahwa klien kami atau anak klien kami almarhum masuk ke dalam kamar itu tanpa disertai bukti, kami juga akan memperhitungkan secara hukum. Kami akan menuntut, terutama kepada media. Beberapa hari ini ada media termasuk TikTok dan sebagainya dengan membuat gambar seorang wanita berpelukan dengan seorang pria berkulit putih. Tetapi narasinya
dikait-kaitkan dengan almarhum anak klien kami, padahal almarhum anak klien kami tidak berwarna kulit putih, tetapi adalah hitam manis, tinggi dan besar, bukan seperti kulit putih yang bolak-balik diumbar-umbar di media itu. Memang dapat kami pahami karena masyarakat dan media tidak kenal atau tidak tahu yang mana Joshua Huta Barat, sehingga oleh karena itu saya peringatkan, itu yang ramai di media, yang ramai di YouTube, yang ramai di TikTok, yang seolah-olah itu almarhum anak klien kami bersama-sama dengan seorang wanita, itu bukan. Saya pastikan itu bukan anak klien kami. Jadi jangan dibuat narasi-narasi seolah-olah wanita itu ada bersama-sama berpelukan dengan anak klien kami. Karena anak klien kami itu tinggi besar dan berkulit hitam, ya, hitam manis. Kemudian kami juga menolak semua narasi-narasi yang dikembangkan oleh polisi karena TKP telah dirusak. TKP tidak dipasangi polis lain. Kemudian adanya perubahan-perubahan narasi, perubahan-perubahan keterangan. Belum lagi adanya kunjungan secara beruntun para jenderal-jenderal Polri dikawal oleh puluhan sampai ratusan polisi dalam tanda petik mengintimidasi ayah ibu atau klien kami, ayah ibu daripada korban maksudnya. Ini maksudnya apa? Apakah klien kami, ayah ibu almarhum juga merupakan tersangka, terdakwa sehingga diperlakukan seperti itu, dirampas hak-haknya? Tentu saja bukan. Oleh karena itu kami minta kepada Kapolri supaya polisi-polisi yang diterjunkan tiap hari mengepung rumah klien kami supaya ditarik. Karena pemahaman saya, karena saya juga keluarga polisi, biasanya kalau sudah diterimakan jenazah, sudah diserah terimakan, maka begitu dikubur polisi sudah ditarik dari sana. Ini ada apa? Tiap hari di sana berkumpul polisi begitu banyak. Ini mohon menjadi atensi. Dan ada apa jenderal ke sana berlomba-lomba datang, termasuk Karopaminal Propam Polri, termasuk para kombes. Kemudian kami juga keberatan apabila usia almarhum dikatakan 21, karena surat yang dikeluarkan oleh Propam Polri dalam hal ini, surat tentang berita acara kematian itu ditulis di sana itu, termasuk juga yang dari surat rumah sakit Polri menyatakan usianya 21. Tidak mungkin usia almarhum 21 karena adiknya juga sudah anggota Polri. Kemudian kami menginginkan supaya pejabat-pejabat Polri hati-hati dalam mengeluarkan rilis. Amin. Kalau itu dilakukan penyidikan yang benar, kami mohon supaya tidak membuat pendapat-pendapat, tetapi sajikanlah fakta-fakta. Kalau fakta-fakta itu tidak bisa berubah, tetapi kalau pendapat sewaktu-waktu bisa berubah. Itulah kira-kira yang bisa kami berikan penjelasan sementara. Semoga Presiden Republik Indonesia memperhatikan peristiwa ini dan membentuk tim independen yang tidak hanya melibatkan petinggi Polri, tetapi juga melibatkan akademisi, praktisi, termasuk lembaga-lembaga seperti Kontras dan sebagainya. Bila perlu, orang tua almarhum atau klien kami dilindungi. Oleh karena itu, saya meminta kepada negara, dalam hal ini kepada Presiden, supaya menurunkan misalnya pasukan Angkatan Darat atau Marinir untuk melindungi klien kami supaya terbebas daripada intervensi. Kira-kira begitulah yang bisa sampaikan, termasuk juga kepada ormas-ormas seperti Ormas Bangsa Batak, Ormas PBB, kemudian Ormas FBI. Inilah kesempatan bagi saudara-saudara kalau mau berprestasi untuk melindungi klien kita ini atau klien kami supaya dia terbebas dari intimidasi.